أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya. Insyaallah di sini kita melanjutkan mengkaji kitab yang dikaji oleh saudara kita di Jokam, yaitu kitab Himpunan Ahkam. Kita lanjut halaman 11. Kita buka halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan amal soleh fitanan dalam keadaan zaman fitnah ini. Sebelum katanya fitnah, bersegeralah melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini bisa bermakna cobaan, musibah, dan lain sebagainya. Kaqita'il lailil al-muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebelum datangnya fitnah, yang mana fitnah itu yang datang, cobaan itu yang datang seperti potongan malam yang sangat gelap, bagian malam yang sangat gelap, sehingga pagi-paginya seorang rajul, akibat fitnah itu yang datang, paginya seorang rajul ini diketahui sebagai orang iman, sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Sore harinya dalam keadaan iman, besok paginya sudah dalam keadaan kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena atau dengan sedikitnya harta atau keuntungan dari dunia. Ini bahaya. Hadis ini berisi perintah agar kita segera melakukan amal soleh, agar kita melakukan amalan-amalan yang baik. Yang disebut amal soleh itu bukan ini minta tolong, itu tidak. Terkadang kita di dalam jamaah itu amal soleh itu disamakan dengan minta tolong. Tapi amal soleh ini amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama itu adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak memenuhi syarat ini, suatu amalan ini tidak disebut atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Semua kegiatan yang kita kerjakan, amalan-amalan baik yang kita kerjakan, sedekah, puasa, ya kan? Itu kan termasuk bagian dari amal soleh. Kita niatkan bukan ikhlas, bukan murni niat karena Allah, juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah atau amalan seperti ini tidak ada hasilnya sama sekali. Kita melakukan puasa sunnah, tapi niatnya tidak karena Allah. Misalkan ini, niatnya agar diet, agar lebih ramping, agar enak dipandang. Puasanya sesuai tuntunan Rasulullah. Pagi hari sampai malam, sampai maghrib, itu menjalankan puasa. Tapi niatnya tidak ikhlas kepada Allah. Tidak untuk mencari pahala Allah, untuk tidak mencari ridhanya Allah. Maka amalan ini tertolak. Kemudian kalau kita melakukan amalannya ini ikhlas karena Allah,
benar-benar mencari ridhonya Allah, benar-benar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka amalan ini juga tertolak. Maka syarat dari amalan itu dua. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga ikhlas karena ridhonya Allah. Nah, dalam hadis ini dikabarkan bahwa akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat. Ketika itu manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan. Karena saking gelapnya potongan malam itu, saking gelapnya fitnah, dia tidak tahu di manakah tempat keluar. Jadi nggak punya tempat untuk bertanya tentang ilmu, dia juga tidak punya tempat untuk kembali saking gelapnya fitnah tersebut. Ini di akhir zaman. Nah, boleh jadi fitnah yang muncul saat itu adalah fitnah karena subhat, yaitu racun pikiran. Boleh jadi timbulnya dari syahwat, dorongan hawa nafsu untuk bermaksiat. Fitnah di atas ini diibaratkan seperti potongan malam yang kita tidak tahu. Fitnah itu fitnahnya bagaimana, ininya bagaimana, kita tidak tahu. Sampai-sampai menyebabkan orang pagi itu dalam keadaan iman, ternyata sorenya sudah dalam keadaan kafir. Orang sore harinya dalam keadaan imam, pagi harinya sudah dalam keadaan kafir. Ini kita bayangkan begitu dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu. Sampai-sampai saat itu orang bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Dia menjadi kafir karena menjual agamanya. Bagaimana bisa menjual agama? Menjual agama itu maksudnya di sini menukar agama itu dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan dapuan, juga dengan perempuan, sampai meninggalkan agamanya. Yang semula dia menggebu-gebu terhadap sunnah, membela sunnah, karena dikuasai oleh kekuasaan, dikuasai oleh harta, dikuasai oleh kedudukan dapuan dan wanita, sehingga dia yang awalnya pembela sunnah menjadi ingkar sunnah. Nauzubillah min dzalik. Ini cobaan di akhir zaman. Maka kita harus pelajari inti dari hadis ini. Yang pertama wajibnya kita berpegang teguh terhadap agama Islam, kemudian bersegera untuk melakukan amal solih, untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal yang baik sebelum cobaan datang, sehingga merubah keadaan. Semula kita bisa melakukan amal solih dengan mudah, karena datangnya fitnah dan lain cobaan, kemudian kita sulit untuk mengerjakan amalan. Yang ketiga, fitnah di akhir zaman itu sangat menyesatkan. Karena satu fitnah datang akan dilanjutkan dengan fitnah berikutnya. Jika seseorang punya kesempatan untuk melakukan amal baik, meskipun hanya satu, maka segeralah untuk melakukan, jangan menunda-nunda. Dan yang terakhir, inti dari hadis ini, jangan sampai kalian menukar agama kalian dengan dunia yang murah. Teman-teman saya yang ada di Islam Jamaah, yang mubalingkan, yang sudah tahu ilmu dan mampu untuk berdakwah di dalam, jika sudah tidak ada ruang untuk dakwah, silahkan hijrah. Semoga Allah memberikan taufik. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Abdullah bin Sabah al-Attar al-Hashimi, hadatsana Mahbub ibn al-Hasan, hadatsana Khalid al-Hadza an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man asyara ala akhihi bi hadidah, barang siapa yang isyarah kepada saudaranya dengan suatu besi. Isyarah berarti menodongkan besi atau senjata kepada saudaranya. La'anathul malaikah, maka orang tersebut dilaknati oleh malaikat. Jadi menodongkan besi, pisau atau senjata kepada saudara kita sama muslim, meskipun dengan candaan atau dengan benaran, itu dilaknat oleh malaikat. Nggak boleh kita menodongkan
senjata tajam, senjata besi, pisau atau bagaimana kepada saudara kita itu tidak boleh. Dalam riwayat lain itu Rasulullah SAW mengatakan la yushir ahadukum ila akhi bisilah. Janganlah salah satu di antara kalian menodongkan sebuah senjata kepada saudaranya. Asilah senjata, pedang atau senjata atau pisau. Fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa' fi hufrati minan nar. Karena dia tidak tahu ketika dia menodongkan pisaunya, dia tidak tahu barangkali setan mencabut dari tangannya, artinya sampai terjadi pembunuhan. Dia tidak sadar, ternyata sampai terjadi pembunuhan. Kemudian dari melakukan hal seperti itu, dia bisa tersungkur masuk ke dalam neraka. Makanya dalam hadis Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi itu membuat bab tersendiri bab ini. Untuk sebuah hadis yang penjelasannya sama seperti ini. Bab larangan menodongkan senjata atau sejenisnya kepada seorang muslim dengan maksud main-main atau serius. Itu tidak boleh. Serta larangan membawa pedang secara terhunus, itu tidak boleh. Nah ini Rasulullah larang dari Rasulullah SAW dengan tidak mengisyaratkan sebuah senjata kepada seorang muslim adalah sebuah sikap penjagaan, agar tidak terjadi sebuah kerusakan atau pembunuhan. Itu makanya dari awal sudah dilarang, tidak boleh mengancungkan senjata kepada saudaranya, bahkan tidak boleh menghunus membawa pedang secara terhunus, secara terbuka, tempat umum, itu dilarang. Karena kita tidak tahu, barangkali setan lewat, sehingga yang semula tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, mungkin karena emosi, karena godaan setan, akhirnya melakukan kesalahan sampai terjadi pembunuhan. Jika menodongkan senjata kepada saudara kita yang muslim saja ini dilarang, secara main-main saja dilarang, mendapatkan laknat dari malaikat. Terus bagaimana dengan orang yang menyiksa saudaranya, saudara muslimnya, memukulnya, melukainya? Ini berarti dosanya tentu lebih besar lagi. Makanya ada 4 orang. Dalam hadis itu dijelaskan tentang 4 orang yang dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh malaikat. Ada 4 orang yang dilaknat oleh malaikat. Yang pertama itu kelompok yang mencela sahabat Rasulullah SAW. Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan man sabba ashabi wa alaihi laknatullah wal malaikah wa nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, kata Rasulullah, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh para malaikat dan manusia semuanya, melaknat dia, seluruh manusia. Ini begitu tercelanya kelompok-kelompok yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Kemudian orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya ini, hadis ini juga dilaknat oleh para malaikat. Man asyara ala akhihi bihadidatin lanatahul malaikah. Orang yang isyarah, yang mengancungkan senjata kepada saudaranya, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dan yang ketiga, orang yang membuat bid'ah, melakukan bid'ah dalam agama, itu juga dilaknat oleh malaikat. Man ahdatha fil madinati haddathan. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, di dalam agama bid'ah, atau dia mendukung pelakunya, mendukung orang yang melakukan bid'ah, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wa nasi ajma'in. Maka orang tersebut dilaknat oleh malaikat, oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh manusia, untuk pelaku bid'ah. Dan yang keempat adalah, yang dilaknat oleh malaikat adalah seorang istri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Ini juga dilaknat oleh
malaikat. Jika ada seorang suami memanggil istrinya untuk ke tempat tidur, tetapi istrinya menolak hingga membuat suaminya marah, maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Laknat yang dimaksud di sini kalau untuk istri ini, itu syaratnya sampai membuat sang suami marah. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar, bila tidak sampai membuat marah maka tidak mengapa, karena suami yang beriman itu tentunya pastinya memperhatikan kondisi istrinya, mungkin sedang sakit atau sedang haid atau sedang tidak enak badan dan sebagainya. Hadatsana Muhammad bin Hasan As-Samti, hadatsana Khalaf ibnu Khalifah an Abi Hashim an Abi Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, al-qudah salafatun. Nabi bersabda bahwa hakim al-qudah, juru hukum, itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang ada dalam juru hukum. Wahidun fil jannah wa thnani binar. 1 orang masuk ke dalam surga dan 2 kelompok akan masuk ke dalam neraka. Fa'amal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqa faqadha bih. Adapun yang masuk ke dalam surga adalah seorang laki-laki yang dia tahu al-haq, tahu kebenaran, faqadha bih. Dia menghukumi, membuat hukum dasarnya juga kebenaran. Memutuskan hukum dengan kebenaran karena dia tahu kebenaran. Yang kedua, golongan yang kedua, warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Yang kedua, seorang laki-laki yang tahu al-haq, tahu kebenaran, fajara fil hukmi, kemudian dia menyimpang dari hukum. Dia mengetahui kebenaran, namun dia menyimpang dari atau dalam hukum, dalam menghukumi. Maka kelompok yang ini fahuwa finnar. Warajulun qadhalin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga ini, seorang laki-laki yang menghukumi kepada manusia atas dasar kebodohan, memutuskan perkara dengan kebodohan. Dia tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak punya kapasitas untuk memberikan fatwa, memberikan putusan hukum, tapi dia tetap memberikan hukum kepada manusia. Maka orang seperti ini masuk ke dalam neraka. Ini hadis ini sama, lihat hadis selanjutnya ini sama ini. Hadatsana Abdullah bin Yazid, hadatsana Haywah, hadatsana Yazid ibnu Abdullah ibnu Hadi an Muhammad bin Ibrahim al-Haris an Busar bin Sa'idin an Abi Qaisin maula Amr ibn As an Amr ibn As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara lalu fajtahada, dia bersungguh-sungguh, dia berijtihad, ternyata hasil dari ijtihadnya ini adalah benar, fajtahada thumma asaba falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Namun jika dia menghukumi suatu perkara lalu dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah berijtihad, namun hasilnya ini keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Nah, ini dari 2 hadis ini berbicara tentang masalah qadhi. Ahli hukum qadhi itu biasanya yang ditunjuk oleh pemerintahan. Kalau zaman dulu itu ditunjuk oleh penguasa saat itu, dijadikan qadhi di tempat ini, di wilayah ini. Jadi dia yang ditunjuk sebagai qadhi ketika ada manusia yang berselisih atau menanyakan hukum atau berselisih masalah hukum, dia yang menjadi hakimnya. Qadhi ini menjadi hakimnya, bisa memberikan fatwa, ya kan. Namun seorang qadhi atau mufti, orang yang memberikan fatwa, juga bisa tercakup padanya dengan terkumpulnya sebab. Maksudnya qadhi dengan mufti ini sebenarnya
Sama, kalau mufti itu kan orang yang memberikan fatwa, orang yang berfatwa. Eh, orang ketika ada orang yang minta menasihat, minta penjelasan, dijelaskan, diberikan hukumnya. Kalau lebih masalah ke hukum, sengketa atau masalah apa? Uh, masalah yang lebih dalam lagi. Ini qadhi. Oleh karena itu perkataan seorang qadhi itu jika memang mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan kesalahan dalam fatwanya, dalam putusannya, namun kalau kapasitasnya mereka benar, kapasitasnya benar maksudnya memang dia ahli ilmu dan kapasitasnya itu memang untuk memberikan qadhi, bukan dapuan sementara, apa, dia bukan kapasitasnya bukan seorang ulama tapi dijadikan qadhi, itu tidak, tapi dia seorang ulama, ahli ilmu, dia juga mempunyai syarat-syarat untuk berfatwa, untuk mencurahkan seluruh kemampuannya, untuk meraih kebenaran, kemudian dia berfatwa dengan ilmunya. Dia juga sudah berijtihad itu bersungguh-sungguh mencari dasarnya, sehingga menerbitkan atau memunculkan satu fatwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang ia ketahui. Namun ternyata keliru, maka dia dapat satu pahala, yaitu pahala dari ijtihadnya itu. Ini fajtahad tsumma akhta falahu ajrun. Pahala dari ijtihadnya itu. Tidak berdosa, ini tidak berdosa. Karena si dia memang sudah sesuai kapasitasnya sebagai ahli ilmu. Makanya hal ini masuk dalam kaidah mas yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun." Kalian tidak dianggap tidak berdosa. Fima akhtatum bih. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf di dalamnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang dosa itu adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Ini dari dasar dalilnya dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Ketika kita sudah ahli ilmu itu dia sudah mencurahkan ilmunya, memang kapasitasnya sebagai ahli ilmu, dia juga sudah bersungguh-sungguh memutuskan suatu keputusan, ternyata salah, maka dia tidak dosa. Pahala ijtihadnya tetap ada, tetap terjaga, tidak hilang akibat kekeliruannya. Karena syariat telah memerintahkannya untuk memenuhi kewajiban berfatwa. Dan dia juga telah melakukan, maksudnya melakukan sudah berijtihad, kemudian sudah berusaha dan memutuskan satu keputusan. Maka kelompok seperti ini, orang seperti ini, qadhi seperti ini atau mufti seperti ini memperoleh pahala atas usaha yang dia lakukan. Namun pahala yang ia dapatkan tidaklah sama seperti pahala seorang mufti atau qadhi yang benar di dalam ijtihadnya. Seorang qadhi yang berijtihad, dia sudah ijtihad, kemudian memunculkan atau menerbitkan satu keputusan, mempunyai satu keputusan, kemudian benar, keputusannya itu benar. Ini pahalanya dua. Mufti yang benar dalam masalah ijtihad, ini karena sudah menunjukkan kebenarannya, dia dapat dua pahala. Nah, jika ada orang yang berfatwa, padahal ia bukan seorang yang layak untuk berfatwa, lalu keliru, atau ia seorang ahli fatwa namun belum mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari kebenaran lalu keliru, maka ini tidak bisa diberikan uzur. Bahkan ini termasuk orang yang berdosa. Ini contohnya kita lihat selama kita di Islam zaman dulu, Bapak Imam sudah ijtihad. Nah, kita lihat Bapak Imam itu kapasitasnya apa? Apakah dia seorang ulama? Apakah dia seorang ahli ilmu? Kemudian kok memutuskan suatu ijtihad, ya kan? Memutuskan suatu ijtihad. Yang lebih parah lagi, Bapak Imam sudah ijtihad, kemudian ulama-ulamanya dinasehati supaya mencari dasar dalilnya. Jadi ucapan imamnya didahulukan, baru mencari dalilnya, baru mencari dasarnya. Jadi yang kedua adalah justru hadisnya.
Nah, harusnya awalnya dulu, harusnya hadisnya dulu cari, baru setelah itu ditetapkan ijtihadnya. Ini contoh contoh ketika jahil, orang yang jahil mengeluarkan ucapan, mengeluarkan ijtihad. Nah, ini salah satu contoh yang kita lihat itu. Contohnya itu apa ya? Kalau dalam Islam Jamaah itu seperti surat taubat. Surat taubat yang setiap bulan, setiap tahun sekali, biasanya setiap menjelang Ramadan itu disebarkan surat taubat agar jamaah-jamaah ijtihad itu untuk bertaubat. Nah, ini ijtihad dulu. Nah, kemudian ulamanya mencari dasar dalilnya karena Bapak Imam sudah ijtihad, harus ada surat taubat, jamaah harus bertobat, menulis taubatnya lewat surat. Nah, kemudian kita carikan dasar dalilnya. Ternyata dasar dalilnya adalah Ka'ab bin Malik ketika melakukan kesalahan. Padahal beda sekali. Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan karena kesalahannya umum, dilihat oleh umum. Dilihat oleh umum yaitu dia tidak ikut perang. Orang lain tahu apa enggak? Tahu. Dia tahu. Sedangkan perintah dia dari surat taubat, perbuatan dosa yang orang lain tidak tahu, yang tahu hanya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipaksa untuk menyebarkan. Berarti aib yang semula disimpan oleh Allah, kemudian dia sebarkan. Ini nggak boleh. Makanya di akhir zaman itu benar bahwa Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah la yaqbidul ilmi indiza'an. Allah itu sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut, itu tidak. Yang tasi'ub minal ibad, dicabut dari hambanya yang semula hamba itu pintar cerdas kemudian menjadi bodoh, itu tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hilangnya ilmu dengan hilangnya ulama. Hatta idza lam ya baqi aliman ittakhadana suru'usan juhalan. Kemudian ketika yang ulamanya nggak ada, yang dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu faftau. Kemudian dia dimintai fatwa, orang bodoh ini berfatwa, tapi sayangnya fatwanya bengkoiri ilmin, tanpa ilmu. Al-dhalu. Salah satunya yaitu fatwa ijtihad masalah surat taubat. Kok bisa surat taubat ini menjadi salah? Iya, memang saya termasuk salah satu orang yang dalam jamaah saat itu menyalahkan ijtihad tentang surat taubat atau pengakuan dosa. Ini salah satunya adalah saya mengeluarkan ijtihad tentang surat taubat, jamaah dinasihati untuk menulis surat taubat dan memberikan kafarah di dalamnya. Ini sesuatu yang salah. Jadi ketika dalam Islam Jamaah ini saya salah satu orang yang menulis pertentangan dalam masalah surat taubat. Misalnya ijtihad imam ini kan, imam ijtihad jamaah yang melakukan kesalahan supaya menulis surat taubat. Nah, kemudian nanti diserahkan ke pusat yang dosa zina, dosa yang ada unsur zina itu diserahkan ke pusat. Kalau dosa-dosa yang lain diserahkan ke daerah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umat, kata Nabi, setiap umatku itu diharapkan akan mendapatkan keselamatan, mu'afan, diampuni dosa-dosanya. Harapan Nabi seluruh umat ini diampuni dosa-dosanya. Kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku itu diampuni. Illa al-mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Contohnya apa? Kata Rasulullah menyampaikan, wa inna minal muhajirah ayya'mal ar-rajulu bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh
wa yusbihu yaksifu sitrullah anhu. Termasuk yang dimaksud al-muhajir yaitu ketika ada seseorang, contohnya ini Rasulullah menyampaikan seseorang yang melakukan suatu dosa di malam hari, dia di malam hari melakukan dosa, tidak ada yang tahu, ditutup oleh Allah dosanya itu, tidak ada yang tahu. Lalu pagi harinya, padahal Allah sudah menutup aib dosanya, yang tahu hanya Allah dosanya ini. Namun justru dia dengan bangga mengatakan, ya fulan, aku telah melakukan dosa ini dan dosa ini dan tadi malam saya melakukan ini dan ini. Ini berarti Allah sudah menutup aibnya, tapi dia menyampaikan dosa itu kepada orang lain. Ini sama seperti surat tobat. Surat tobat, dia melakukan dosa, pelaku dosa, seharusnya dia mengakui dosa itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kami saksikan dosa kami kepada Bapak Imam, saya telah melakukan dosa ini, dan kami saksikan kepada Bapak Imam, dan kami sanggup untuk menunaikan kafarohnya, ya kan? Ini dosa sudah ditutup oleh Allah. Padahal kapasitas keimaman Bapak Imam itu bukan sebagai pengampun dosa. Bapak Imam itu bukan sebagai apa? Kapasitasnya bukan sebagai Allah, orang yang mengampuni. Yang mengampuni adalah Allah. Berarti seharusnya kita itu bertobat kepada Allah. Makanya ada suatu sahabat yang Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku. Tahhirni. Apa jawab Rasulullah? Waihaka irji fastaghfirillah wa tub ilaihi. Kata Rasulullah, kamu kalau mau tobat, pulanglah. Lakukanlah istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan tobatlah kepada Allah. Ini perintah dari Rasulullah. Untuk istighfar, bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tobat kepada Allah. Rasulullah perintah untuk pulanglah. Ternyata si Ma'is ini pulang, tapi tidak lama kemudian dia tetap melaporkan, karena dia gundah gulana, dia melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikanlah saya. Sucikanlah saya. Nabi SAW, waihaka irji fastaghfirillah wa tub ilaihi. Pulanglah, mohon ampunlah kepada Allah. Akhirnya si Ma'is ini pulang. Tidak berselang lama dia datang lagi kepada Rasulullah sampai 3 kali. Sampai 3 kali datang kepada Rasulullah. Nah, sampai kedatangan yang keempat kali datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menerima pengaduan dari Ma'is ini, sampai akhirnya diranjam itu dalam riwayat Nasai. Muslim itu juga ada seperti ini. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa bukan syarat taubat, mengakui kepada manusia itu bukan salah satu syarat dari taubat. Nah, kalau dalam surat taubat itu kan dalam Islam jamaah salah satu syaratnya itu kan mengakui dosa, ya kan, mengakui dosa. Tapi pengakuan dosa ini bukan kepada manusia. Pengakuan dosa ini kepada manusia ini sama seperti ajaran Kristen, ajaran Paulus. Sama seperti ajaran Paulus, yaitu ada pintu pengakuan dosa. Jadi kalau Yahudi itu tembok ratapan dosa. Di Kristen itu ada pengakuan dosa, Yahudi itu ada tembok ratapan dosa, tapi di Islam jamaah itu ada surat pengakuan dosa. Mirip sama, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang. Makanya Nabi SAW mengatakan, man asaba min hadhil qadhuratis syai'an falyastatir bi sitrillah. Siapapun yang tertimpa suatu musibah kemaksiatan, artinya orang yang sudah melakukan dosa, orang yang jika sudah melakukan dosa, termasuk semacam ini, dosa melakukan zina yang dikerjakan memang di sini, hendaknya dia menyembunyikannya, dengan kerahasiaan yang Allah berikan kepadanya. Artinya sudah ditutup Allah, yang tahu hanya Allah, sudah cukup. Sembunyikan.
jangan diceritakan kepada orang lain. Ya kan? Jangan diceritakan kepada orang lain, apalagi cerita kepada orang yang dianggap suci di apa seperti keimaman, pengurus, itu jangan. Karena kasus seperti ini, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa yu'khadhu min qadhiyatihi, maksudnya hadis yang menjelaskan tentang Ma'is yang melapor Nabi kepada sampai 3 kali sampai 4 kali baru laporannya diterima oleh Nabi. Ibnu Hajar mengatakan berdasarkan kasus ini, yaitu sahabat Ma'is yang mengaku berzina, indama aqarra bizina annahu yustahabbu liman waqa'a fi mithli qadhiyatihi ayyatuba ilallah ta'ala. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa berdasarkan kasusnya Ma'is yang mengaku zina menunjukkan bahwa dianjurkan bagi orang yang terjerumus dalam masalah kasus zina untuk bertaubat kepada Allah, wa yastur nafsahu wa la yadhkur dzalika li ahadin, dan dia menutupi kesalahan dirinya dan tidak menceritakan kesalahannya kepada siapapun. Ini ijtihadnya dari nasihat atau fatwanya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita pilih, kita timbang. Nah, ijtihadnya dari keimaman itu supaya dilaporkan kepada Bapak Imam, ditulis surat taubatnya, kemudian diberikan kafaroh. Atau ijtihad dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang keilmuannya diakui oleh umat Islam. Kita pilih yang mana? Makanya beliau mengatakan dalam tulisan yang lain, "Bi hadza jazama Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu faqala uhibbu liman asaba dzamban fasatarahu Allahu alaihi ay yasturahu ala nafsi wa yatub." Dan ini ditegaskan oleh Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya menyukai bagi orang yang pernah melakukan dosa, uhibbu liman asaba dzamban, seorang yang melakukan dosa lalu dosa itu dirahasiakan oleh Allah, fasatarahu Allahu alaihi ay yasturahu ala nafsihi wa yatub. Dosa itu sudah dirahasiakan oleh Allah dan dia serius untuk bertobat kepada Allah. Dalam fatwa seperti itu. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.